Jadi ada sedikit pemaksaan dong sebenarnya. Iya, jadi kembali yang tadi di awal aku ngobrolin sih, kalau kita merasa itu tekanan atau beban, ya itu jadi berat banget. Tapi aku ngerasa enggak sih. Jadi ya nggak ngerasa itu sebagai beban, jadi menjalani aja. Pada saat pertama kali ngelihat tulisan itu nggak beban? Pertama ya awalnya TK nggak ngerti sih. Kemudian ketika mulai ngerasa ini aneh, ketika di Karnaval 17 Agustusan kelas 2 SD. Nah semua orang harus cosplay sesuai dengan cita-citanya di rapor. Oke. Teman saya ada yang pakai baju pilot, ada yang pakai jas sebagai presiden. Iya. Ada yang pakai baju dokter, saya pakai serban. Nah sejak itu saya trauma pada serban. Makanya sekarang enggak deh, itu bercanda. Jadi akhirnya sejak itu udah kayak ya udah akhirnya. Dan saya nggak belajar agama tuh kan, maksudnya nggak belajar agama serius tuh. SMP enggak, saya SMP negeri. SMA kelas 1 saya masih SMA negeri tuh. Kelas 2 tiba-tiba ya saya bilang, kamu nggak pengen nyantri aja nih? Nah saya kebetulan langsung bilang iya, karena saya pernah nginep di pesantren selama seminggu dan kehidupannya asik. Salah satu yang paling asik kehidupan di pesantren itu karena kita jauh dari orang tua. Jadi seminggu asik nih kata saya. Yaudah bah, mau deh. Hanya ke pesantren. Ternyata pesantren itu asik di seminggu pertama doang. Setelah itu? Seminggu setelahnya dia disebutnya sebagai penjara suci. Penjara tapi suci gitu. Jadi gitu. Wah ternyata gak enak. Ternyata seharusnya saya kemarin di pesantren teman saya 8 hari bukan seminggu. Karena 4 hari ke-8 baru ketahuan nih gak enaknya pesantren. Jadi kalau ditanya antum udah pernah di penjara? Jadi itu kecelakaan di pesantren. Itu kecelakaan juga masuk pesantren. Kalau gak kecelakaan kan kelas 1 SMA udah pesantren. Iya. Jadi ini kecelakaan. Jadi karena gak dijalani sebagai beban ya udah. Begitupun saya masuk akidah filsafat S1 itu kecelakaan. Jadi awalnya saya itu gak pengen kuliah akidah atau kuliah agama. Cuman pesantren saya bilang, ini kalau ada murid pesantren yang jebol SPMB di bidang agama, pokoknya intinya jebol di SPMB, lulus, ini nama pesantren jadi harum katanya. Nah kebetulan saya gak bego-bego banget gitu di pesantren. Kayaknya kamu kalau ikut SPMB lolos nih. Bayarnya 150.000 waktu itu, tapi saya nggak punya duit. Saya bayarin deh kata ustadz saya. Lah tapi saya nggak pengen sekolah di negeri gitu. Saya pengen sekolah di luar negeri gitu. Nggak pengen sekolah di sekolah negeri di sini. Pengennya di sekolah kayak agama tapi di luar negeri gitu. Ya gak apa-apa. Yang penting siapa tahu lolos SPMB dan nama pesantren harum. Jadi nggak usah diambil nanti. Ya udah kata saya. Dan saya akhirnya main-main gitu. Udah, dan ternyata lolos di UIN Jakarta di jurusan akidah. Setelah itu ternyata proyek saya ke luar negeri gagal. Ya mau gak mau ambil nih si jurusan akidah di UIN nih. Akhirnya ya udah, sejak itu hidup S1. Saya jadi berat. Itu S1 itu kecelakaan. Jadi akhirnya itu jadi doa, tulisan orang tua di raport itu jadi doa, dan saya gak merasa beban, ya udah asik. Karena di satu sisi orang tua saya itu sangat ketat. Jadi hidup saya sangat agamis gitu dari kecil. Jadi misalnya setiap subuh dan setelah maghrib itu orang tua saya ngajak saya duduk di halaman depan rumah itu belajar agama kita. Tapi di sisi lain saya diajak main badminton. Kemudian dibelikan game gitu. Hidup saya, bahkan saya tuh kalau belajar terus seminggu orang tua saya marah-marah. Kamu kok gak main game sih? Main. Enak juga ya. Iya, jadi itu sekarang banyakan main game. Lu kapan belajar lu? Iya, makanya. Kalau zaman dulu gitu kan. Jadi jadi orang tua saya gitu, kayak punya kepribadian ganda gitu. Satu sisi sangat serius, satu sisi sangat enjoy. Misalnya adik saya disekolahin musik. Karena dia secara akademis kayaknya enggak nih. Akhirnya dia SMA-nya enggak sekolah, malah sekolah musik. Karena orang tua saya ngelihat secara akademis kayaknya bukan bakat dia di musik, dan akhirnya dia sekolah musik gitu. Akhirnya sekarang jadi musisi. Akhirnya jadi ulama juga. Iya. Emang udah jalurnya kayaknya. Jadi dia setelah jadi pemusik, sempat jadi pemusik, kemudian dia jadi marbot masjid dan akhirnya sekolah ke luar negeri di bidang agama.
Malah adik yang keluar negeri. Malah adik yang keluar negeri. Jadi akhirnya ya itu kecelakaan semua gitu. Kayaknya. Nah, itu menurut saya ya orang tua di satu sisi gitu kayak pengen tapi nggak mau nekan yang berlebihan. Jadi di sisi lain dia enjoy. Tetap dimanusiakan lah ya. Dikasih ya main game juga lah, tapi tetap kewajibannya ada. Kewajibannya ada, tetap cita-citanya dia tuh dia coba ke anaknya. Siapa tahu nih anak cocok gitu. Tapi kalaupun enggak dia nggak maksain. Nah, kalau dari pandangan antum sendiri nih, dari kacamata antum nih, ngelihat generasi milenial sekarang tuh seperti apa sih mereka nih? Jadi kasihan gitu ngelihat generasi milenial kalau dalam perspektif agama ya. Kenapa kasihan? Ya kalau dalam perspektif ekonomi ya mereka yang kasihan sama saya. Atau perspektif game gitu, atau perspektif gaul gitu. Kasihan nih Habib, hidupnya nggak gaul gitu. Nggak, kalau dalam perspektif agama tuh kasihan. Kasihan dalam artian begini. Di satu sisi mereka itu menjadi orang-orang yang bullshit lah dengan agama. Agama ribet, agama kaku. Akhirnya mereka sekuler. Ya KTP-nya Islam tapi kelakuannya sangat tidak Islami. Gitu. Jadi mereka udah menganggap ya udah hidup gua gak agama. Bahkan sebagian agnostik kayak Coki, sebagian yang lain bahkan ateis. Sebagian yang lain sekuler. Dia Islam tapi gak menjalankan agamanya karena dianggap kaku. Di sisi lain ada sebagian yang tiba-tiba hijrah. Iya. Jadi tiba-tiba langsung tampilannya berubah, sangat agamis, tongkrongannya yang dulu ditinggalkan dan kemudian dicaci maki. Wah, saya dulu sesat karena nongkrong dengan kalian gitu. Nah, dua kelompok ini nih, di satu sisi dia tiba-tiba switch menjadi sangat beragama, bahkan beberapa sampai terkesan dia masih belum paham agama tapi sudah kemudian ngejudge orang lain dan lain sebagainya. Di sisi lain ada yang nganggep agama nggak peduli, gue udah sama. Nah, ini generasi milenial itu rata-rata sekarang terjebak di trennya di dua ini. Nah, makanya menurut saya kuncinya adalah ya menjelaskan Islam secara mendalam tapi asik. Sehingga bagi orang-orang seperti Coki itu asik juga kok Islam. Karena dijelaskan secara asik, rasional gitu. Di sisi lain yang hijrah-hijrah akhirnya jadi memperdalam nih agamanya, nggak cuman di luaran, nggak cuman sekedar hijrah itu adalah pergi dari tongkrongan Anda yang lama dan kemudian nongkrong di masjid, tapi kemudian belajar, ternyata agama itu tentang kerendahan hati. Maksudnya Anda menaikkan celana Anda sampai di atas mata kaki, itu intinya adalah agar jangan sombong. Karena di zaman Nabi Muhammad itu orang yang celananya di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Jadi bukan sekedar ngangkat celananya menjadi cingkrang, tapi juga hatinya diturunkan. Jadi celananya diangkat ke atas, hatinya diturunkan agar tidak sombong. Jangan Anda malah ngangkat celana, hatinya juga diangkat jadi sombong. Itu tidak sesuai. Jadi akhirnya dengan penjelasan begini, akhirnya yang kelompok-kelompok yang mau mulai belajar agama hijrah akhirnya jadi dapat insight tentang agama yang mendalam. Kelompok-kelompok yang pengen agama yang rasional itu jadi juga dapetin, asik nih penjelasannya mendalam. Kalau agama gitu gue sih oke-oke aja gitu. Jadi akhirnya dua kelompok ini oke gitu.